Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman, kita semua memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua telah mendapatkan segala nikmatnya sehingga sampai saat ini kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Selanjutnya, tak lupa semoga sholawat beserta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Jemaah, insya Allah firman Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa, yang dimana Allah membuka segala pintu keberkahannya pada kita semua, yang Allah melipat gandakan pahala yang agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melaksanakan ibadahnya, maka Allah melipat gandakan pahala kita, insya Allah. Dan maka itu saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diketahui dalam kita akan memasuki bulan puasa. Dan yang pertama, saya akan menyampaikan syarat sah dan wajib puasa. Untuk syarat wajibnya, yang pertama yakni muslim. Kita ketahui bahwa muslim orang yang setelah mengucapkan syahadat bukan hanya dari lisannya, namun dengan hatinya pula. Maka dari itu orang akan dikatakan muslim ketika sudah yakin dengan Allah bahwa Tuhannya dan Nabi Muhammad merupakan perantaranya untuk agama Islam ini. Dan yang selanjutnya yakni mumayyiz, orang yang sudah sempurna yang dikatakan dalam makalah ini, yaitu orang yang sudah dalam keadaan balik, dewasa ataupun sudah berakal. Dan itu juga dijelaskan dalam hadisnya, yakni hadis Abu Daud dan Tirmidzi. Apabila orang itu kita sudah melakukan fase dewasa dan kita sudah bisa dikatakan balik dan kita mempunyai akal yang bisa menerima semua itu, maka kita bisa dikatakan mumayyiz dan kita bisa melaksanakan puasa. Dan yang syarat wajib yang terakhir yakni buat berpuasa. Seperti yang kita ketahui, kita diwajibkan untuk menahan segala hawa nafsu kita untuk makan, minum ataupun hal yang membuat kita memakan, meminum apapun itu sampai berbuka telah tiba. Itu merupakan syarat wajib puasa. Dan selanjutnya syarat sah puasa. Yang pertama, khusus bagi wanita tidak dianjurkan ataupun malah tidak diperbolehkan untuk berpuasa apabila sedang mengalami haid yang biasa kita ketahui seperti itu. Ketika wanita itu sudah dikatakan terhindar dari kotor seperti haid tersebut, maka sudah diperbolehkan untuk berpuasa. Dan yang selanjutnya dikerjakan pada hari yang diperbolehkan puasa, seperti orang yang mempunyai hutang puasa Ramadan itu boleh mengerjakan puasa di hari lainnya kecuali hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Kecuali 3 hari itu tidak diperbolehkan, kecuali hari itu diperbolehkan untuk melakukan puasa, mau itu puasa hutang, puasa sunnah Senin Kamis, ataupun puasa Daud, ataupun puasa lainnya, dan itu di hari ke-3 hari tersebut. Dan yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk pertama, sudah tentunya makan. Makan merupakan apa yang masuk dalam mulut kita dan itu bisa mengenyangkan kita. Dan itu merupakan hal yang membatalkan puasa. Karena apa? Karena puasa sudah kita ketahui bahwa puasa itu merupakan hal yang menahan hawa nafsu kita dari makan minum dan apapun yang masuk dari mulut kita. Makan minum merupakan hal yang membatalkan puasa. Dan yang selanjutnya, muntah dengan sengaja. Apa itu muntah dengan sengaja? Contohnya seperti bayangan orang apabila melihat seperti bangkai burung atau bangkai hewan yang lainnya, pasti ada nggak sedikit orang yang mengalami jijik lah ya, biasa kita katakan seperti itu. Maka itu refleks. Maka itu biasa sengaja muntah itu merupakan bisa dikatakan hal yang sengaja muntah dan itu bisa membatalkan puasa. Tapi orang yang tidak sengaja muntah, seperti contohnya sakit, tiba-tiba muntah seperti itu, mungkin bisa dikatakan bisa melanjutkan puasa ataupun bisa untuk
membatalkan puasa, karena memang sakit itu merupakan salah satu hal yang boleh untuk tidak berpuasa dan menjadinya di lain hari ketika berpuasa Ramadan. Dan yang selanjutnya, keluar darah haid dan nifas sebagai konsekuensi dan syarat sah puasa. Keluar darah haid dari perempuan itu merupakan hal yang dapat membatalkan puasa. Karena apa? Karena itu hal yang kotor, dan itu ketika kita berpuasa kita diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu. Maka keluar darah haid ketika berpuasa bagi perempuan itu bisa membatalkan puasa. Dan yang selanjutnya, gula saat sedang puasa. Hal yang dapat mengurangi puasa ataupun menghilangkan pahala puasa itu seperti kita seperti bertengkar, ngomong jorok, ataupun hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa mengurangi pahala puasa kita ataupun bahkan membatalkan puasa kita. Dan itu sebaiknya kita menghindari hal-hal tersebut. Dan yang selanjutnya sudah dari hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya kita akan masuki adab berpuasa. Dari yang pertama, kita dianjurkan untuk niat terlebih dahulu, karena memang niat itu hal yang paling penting juga. Dan niat itu tidak perlu diucapkan dengan lisan, dan cukup dengan niat dalam hati untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang Nabi juga ada yang suatu hadis yang memberikan lafaz tentang niat puasa, namun tidak dianjurkan pula untuk melakukan niat puasa dalam melakukan cara lisan. Jadi begitu. Yang selanjutnya, makan sahur. Makan sahur merupakan adab sebagian dari adab berpuasa. Makan sahur dan biasa kita lakukan sebelum azan subuh dikumandangkan. Jadi itu kita sudah bersiap-siap masak, makan sahur, minum, dan itu kita sudah harus siap untuk melakukan puasa sampai maghrib telah tiba, dan itu berbuka puasa. Jadi itu teman-teman. Artinya berbuka puasa dengan yang segar, seperti dalam hadis yang artinya manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegarkan berbuka. Segarkanlah berbuka karena orang Yahudi menganjurkannya. Jadi kita dianjurkan untuk berbuka dengan hal-hal yang itu bisa menyegarkan badan kita. Dan yang selanjutnya, berbuka dengan makan dan minuman yang manis-manis dan jangan berlebihan. Nah, ketika kita berpuasa, kita makan minum dengan hal yang manis itu merupakan dianjurkan dalam adab berpuasa. Dan itu bisa menyegarkan kita, dan itu memang yang dianjurkan dalam Islam. Ada hadis Nabi yang juga mengatakan bahwa Nabi membiasakan ketika berpuasa mengawalnya dengan makan kurma. Dan itu bisa 1, 3, 5, itu apapun, sebanyak apapun itu, kecuali dengan jumlah ganjil seperti itu, teman-teman. Dan yang selanjutnya, memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Kemudian kita berpuasa, jangan lupa kita juga saling memberi makanan pada tetangga kita yang sedang berpuasa pula. Itu memang ada merupakan salah satu adab dari berbuka dan adab dari berpuasa. Dan semoga itu mendapatkan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholat berjamaah di masjid. Nah, apabila kita sedang berpuasa, kita juga dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Karena apa? Sudah saya katakan juga, apabila kita melaksanakan ibadah ketika bulan Ramadan atau bulan puasa, Allah akan melipat gandakan ibadah kita. Seperti sholat wajib itu merupakan ibadah, juga akan Allah lipat ganda pahala kita, insya Allah. Dan selanjutnya, lakukan amal-amal utama di bulan Ramadan seperti sholat tarawih berjamaah, tadarus, zikir, doa untuk kebaikan dunia akhirat, perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Dan itu merupakan hal-hal yang positif, dan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita dan bermanfaat bagi kita semua, bagi diri kita. Itu merupakan hal-hal yang dapat kita mendapatkan pahala, dan itu malah bikin orang lain juga merasakan manfaatnya. Dan itu insya Allah juga Allah akan menambahkan melipat gandakan pahala kita. Selanjutnya, macam-macam puasa. Yang pertama, puasa wajib. Seperti kita ketahui, puasa wajib, puasa di bulan Ramadan, kita semua umat muslim wajib melakukan puasa. Apabila kita tidak melakukannya, kita diwajibkan pula untuk menggantinya. Jadi betul, teman-teman. Dan yang selanjutnya,
puasa qadha. Seperti dalam makalah ini, yaitu puasa yang dilaksanakan untuk mengganti kewajiban puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan. Nah, apabila kita mengganti puasa bulan Ramadan di hari lain, itu dinamakan puasa qadha. Dan itu wajib apabila kita tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Misalnya puasa kifarat atau tebusan. Yang pertama, puasa kifarat yaitu seorang muslim yang membunuh muslim lainnya tanpa sengaja apabila tak membebaskan seorang budak beriman dan tidak mampu membayar diat atau denda yang diserahkan pada keluarga atau keluarga si terbunuh, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya, karena seorang suami yang bernazar istrinya, menjihad istrinya atau menganggap istrinya sama dengan ibunya, yang berarti haram ia nikahi. Kemudian menarik kembali ucapannya, dan ketika suami sudah melakukan seperti itu, sudah menganggap istri seperti itu dan menarik ucapannya, maka itu juga pula dianjurkan suami untuk wajib berpuasa selama 2 bulan penuh. Itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat 58. Dan yang ketiga, seorang yang melanggar sumpah, jika tak sanggup memberikan makan pada 10 orang fakir miskin, maka wajib berpuasa 3 harinya. Orang yang melanggar sumpah itu wajib memberikan makan fakir miskin untuk menebus dosanya tersebut. Apabila tidak mampu memberikan fakir miskin makan, maka dianjurkan untuk puasa selama 3 hari. Itu juga sudah dijelaskan soal Al-Maidah ayat 89. Selanjutnya puasa nazar dalam surat Al-Maryam, yaitu puasa yang kewajibannya ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Misalnya, kita bernazar, bila saya diterima atau lulus di sekolah ini, maka saya akan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya berpuasa nazar, teman-teman. Selanjutnya, yang tadi kan puasa wajib, selanjutnya puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Puasa yang apabila kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala, dan tidak kita kerjakan, kita tidak akan dapat dosa, dan kita tidak akan mendapatkan apa. Itu teman-teman. Yang pertama, puasa 6 hari di bulan yang dalam hadis yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya seperti puasa 1 tahun penuh. Itu dinamakan, biasanya kita sebut puasa Syawal, teman-teman. Itu 6 hari kita laksanakan setelah bulan Ramadan, setelah puasa Ramadan kita laksanakan. Kemudian puasa Senin dan Kamis itu melakukan puasa sunnah. Apabila kita melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis, insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Selanjutnya puasa Arafah, puasa yang di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, yang dilakukan khususnya bagi muslim yang tidak berhaji, yang sedang tidak berhaji. Kemudian puasa Asyura, yang tadi kita akan didatakan dengan puasa Asyura, itu puasa dari hari ke-10 tanggal 10 bulan Muharram. Dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah, puasa ini lalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Daud alaihissalam dan pengikutnya, yaitu umat Yahudi. Namun Nabi Muhammad SAW melanjutkan hadis tersebut sampai datangnya kewajiban puasa Ramadan, dan kemudian berjanji akan beliau laksanakan kembali sebelum wafatnya, yakni pada tanggal 9 Tasu'a dan 10 Asyura Muharram di surat Muslim dan 13. Kemudian puasa Sya'ban, yaitu puasa yang di bulan Sya'ban kita puasa. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan sesuai kalender Hijriah. Jadi Nabi Muhammad telah mengatakan, puasalah 3 hari karena satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Puasa 3 hari setiap bulan sama dengan puasa sepanjang tahun. Hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar. Selanjutnya puasa Nabi Daud, atau puasa yang sering kita sebut puasa Daud, yaitu puasa berseling, yaitu sehari berpuasa, sehari tidak, sehari berpuasa, sehari tidak. Itu berseling terus sampai bulan Ramadan, seperti itu. Dan itu biasa dilakukan, ini bisa kita sebut yakni puasa Daud. Yang selanjutnya itu merupakan puasa-puasa sunnah yang dapat kita lakukan, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Selanjutnya puasa makruh. Yang pertama, puasa sepanjang masa atau seumur hidup. Jadi riwayat Bukhari Muslim. Itu merupakan apabila kita puasa terus lagi itu merupakan puasa makruh, dan itu tidak dianjurkan
oleh agama. Selanjutnya puasa wisal, yaitu puasa yang terus menerus, misalnya puasa selama 2 hari turut-turut tanpa sahur dan buka, itu juga merupakan puasa makruh. Selanjutnya puasa pada hari Jumat dan Sabtu, dan surat Ahmad, itu puasa makruh. Selanjutnya puasa sehari menjelang Ramadan. Selanjutnya puasa haram, yang dimaksud puasa haram yaitu puasa pada dua hari raya sholat Id, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Itu kita tidak dianjurkan untuk melakukan puasa, tidak diperbolehkan. Selanjutnya puasa pada hari tasyrik, pada hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah merupakan hari tasyrik, kita tidak diperbolehkan untuk puasa di hari tersebut. Selanjutnya puasa sunat bagi wanita yang tidak diizinkan suaminya. Apabila wanita ingin melakukan puasa sunat namun suami tidak mengizinkannya, maka itu merupakan bisa dikatakan puasanya haram, puasanya batal, tidak diperbolehkan karena tidak ada izin dari suami tersebut. Selanjutnya yang terakhir, puasanya yang dapat membinasakan jiwa. Apabila dalam berpuasa itu malah menjatuhkan kita, malah mengancam diri kita, maka itu bisa dikatakan puasa haram. Maaf kalau ada kesalahan. Itu dalam surah Al-Baqarah dan An-Nisa. Tentunya halangan puasa. Pertama, bagi orang yang sakit termasuk haid itu merupakan orang yang orang yang diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa karena sedang berhalangan dan tidak sanggup untuk melakukan puasa secara penuh. Selanjutnya, bagi orang yang berat berpuasa, seperti contohnya lanjut usia ataupun sudah pakai kakek nenek itu ya, itu sudah tidak dianjurkan untuk berpuasa. Namun apabila masih kuat, itu bisa diperbolehkan untuk berpuasa. Selanjutnya, orang mati tapi punya hutang puasa. Nah, yang pertama, ada dua pendapat yang populer di kalangan para ulama fikih, yaitu walinya wajib berpuasa untuk menggantikan hutang puasa yang ditinggalkan si orang yang sudah mati, sudah tinggal. Pendapat ini dipegang oleh ulama Syafi'iyah, Hanafi dan ulama Imamiyah. Pendapat ini disahkan dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa seorang datang melapor pada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, walinya tetap wajib menggantikan utang puasa si mati, tapi tidak perlu dengan cara berpuasa. Cara menggantinya cukup dengan bayar fidyah. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama seperti Ibnu Hanifah, Imam Hambali, Imam Syafi'i dan lain-lain. Selanjutnya, hikmah berpuasa. Puasa memiliki banyak sekali manfaat, banyak sekali hikmahnya bagi kita sendiri dan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Apabila kita puasa Ramadan, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda apabila kita melakukan ketentuan-ketentuan yang berpuasa Ramadan. Itu teman-teman. Dan itu semua merupakan hal-hal yang perlu kita ketahui dalam untuk kita siap-siap untuk berpuasa Ramadan khususnya. Karena apa? Karena agar kita mendapatkan kesempurnaan dalam berpuasa, kesempurnaan dalam berpuasa kita itu akan mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Maka kita perlu wajib ketahui apa yang membatalkan puasa haram ataupun hal yang lainnya mengenai puasa. Dan apabila kita sudah mengetahui semua itu dan kita melaksanakan dengan benar, insyaallah Allah akan mendatangkan kita banyak sekali hikmahnya kepada kita semua. Dan itu dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.